ceramah yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kepada Bapak Muharis SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Ibu Bapak Guru, anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan dan cintai, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya, seorang hamba ini selalu disibukkan untuk perkara agama. Untuk perkara apa? Agama. Dia sibuk dengan amal agama, dia sibuk baca Al-Quran, dia sibuk zikir, selalu sholat, berbuat baik kepada orang tua, sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Ini tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Mayuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberikan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan terhadap perkara agama. Bila hari sudah diajarkan bagaimana agar kita mendapatkan kepahaman terhadap agama dan mendapatkan takwil, sudah diajarkan oleh Bapak Guru Turmuzi kalau nggak salah pada saat itu. Anak-anak sekalian, jadi tidak ada lain di dalam kehidupan ini untuk kita mendapatkan kemuliaan, yaitu kita berada dalam takwa. Itulah yang kita tiap hari, setiap hari Jumat ini kita melaksanakan imtak, iman dan takwa, agar kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhannya, di sisi Rabb-nya adalah yang paling takwa. Yang paling apa? Yang paling takwa. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia miskin, bukan dia cantik atau jelek, bukan karena dia ganteng atau jelek, ya. Bukan dia punya kedudukan, jabatan atau tidak punya kedudukan, tapi Allah sudah sebagai Al-Khaliq yang Maha Adil, maka Allah letakkan kemuliaan ini ada di dalam takwa. Karena tidak semua orang kaya, tidak semua orang miskin, tidak semua orang cantik, tidak semua orang jelek, tidak semua orang gagah, tidak semua juga orang jelek, ya. Sehingga Allah SWT letakkan kebahagiaan, kemuliaan ini ada di dalam takwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pandang rupa kalian. Mau pakai lipstik, mau tidak pakai lipstik, ya. Mau cantik, biasa-biasa saja. Mau gagah, ya, kayak Fikri, ya. Mau tidak gagah, kayak Pak Guru dia gagah apa ini? Biasa-biasa, ya, penampilan sederhana. Kayak Pak Guru Re itu gagah itu, ya. Jadi mau gagah, mau penampilan biasa, Allah nggak pandang itu. Dompetmu mau 1.000, mau isinya 1 juta, Allah nggak lihat itu. Mau bekal 5.000, 2.000, tidak masalah, Allah nggak pandang itu. Yang Allah pandang adalah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah pandang hati kita yang ikhlas dan amal kita. Sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah kita akan selamat. Bahkan akan menjadi bekal yang namanya bekal unlimited. Pernah dengar enggak namanya pulsa unlimited? Pak, beli pulsa Pak, paket. Jadi 1 bulan kita pakai namanya unlimited, tidak terbatas.
Tetapi kalau bekal takwa bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, ya, abadan, abadi untuk selama-lamanya, nak. Kalau hari ini kalian pergi ke Jakarta, cukup tak dengan uang 100 ribu? Cukup kalau sudah punya tiket. Tapi sampai turun di sana bayar taksi nggak cukup, nak. Mau beli es campur nggak bisa. Maka paling tidak kita bawa uang 1 juta. 1 juta nggak bisa bertahan, nak. Mungkin seminggu 2 minggu bertahan, tapi sebulan 2 bulan. Kalau uang dipakai semakin habis apa bertambah? Habis, nak, ya. Maka bekal kalian pun akan habis. Ya, maka ke Jakarta saja kalau perjalanannya hanya kita mungkin sekolah di sana, kuliah selama 4-5 tahun misalnya, tidak cukup dengan uang 5 juta, nak. Ya, bahkan 10 juta pun tidak cukup. Ini bekal dunia. Berapa tahun itu? Kurang lebih hanya 5 tahun, 4 tahun, nak. Nah, bekal akhirat. Kalau bekal akhirat ini perlu banyak apa enggak? Perjalanannya yang sangat jauh, nak. Sekarang saja orang tua kalian, nenek kalian, adik kalian, tetangga kalian mungkin yang sudah meninggal dunia masih menunggu, nak. Sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Ya, penjajah-penjajah yang menjajah kita itu sudah plot lah itu, ya. Berapa tahun sudah? Belum, ya. Belum kiamat, nak. Nanti di alam barzah ini menunggu sampai datangnya hari kiamat, belum al-mahsyar, belum sirat, nak. Belum di akhirat nanti. Allahu Akbar, memerlukan bekal yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita akan ponggok bekal itu dan ponggok. Tidak mungkin kita akan pikul bekal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan bekal yang terbaik, yaitu takwa. Apa? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Halo, sebaik bekal itu takwa, bukan ngeremon. Duduk yang bagus. Ya, yang rapi sayang, yang rapi. Dengarkan Pak Guru, supaya nanti ada pertanyaan bisa dijawab. Jadi bekal takwa ini bekal unlimited, bekal yang tidak akan habis-habisnya. Dari dunia, alam barzah, yaumil mahsyar nanti tetapnya, ya, tidak akan habis kalau bekal takwa itu. Maka sebaik-baik bekal adalah bekal takwa sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita paham, nak, agar kita ini serius, nak, di imtak hari Jumat ini. Jangan hanya sekedar untuk formalitas. Wah, ini hari ini imtak ini, ya. Kita akan tingkatkan iman dan takwa kita. Mungkin sudah terpakai iman seperti uang ini, ya, berkurang. Jadi iman ini bisa keluar masuk, nak. Bisa menurun, bisa meningkat, itu iman. Perhatikan anak sekalian di belakang yang putri. Kalau kita membaca Al-Qur'an meningkat iman kita, ya. Tetapi kalau kalian main game, menurun apa meningkat imannya? Ayo jujur, menurun apa meningkat? Menurun, nak. Orang yang kalian pikirkan itu gamenya, tidak ingat kepada Allah. Kecuali kalau ada zikir dalam hatimu, ya, zikir, ya, tidak terkesan dengan game, tetap ada Allah di sana, tidak masalah, ya. Tapi jangankan zikir, disuruh makan aja sampai lupa, seperti yang Pak Guru sampaikan kemarin. Jadi insya Allah, anak sekalian, ya, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa ini kita akan selamat, nak. Kemudian dengan iman dan takwa, Allah SWT akan berikan solusi. Halo sayang, main apa ini? Apa Pak Guru bilang tadi? Solusi apa? Solusi jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Kalau kita punya masalah, perhatikan. Ini si Bilal, yang baik Bilal. Saya ini kok lambat belajar, malas. Takwa, nak, kamu sholat. Wasta'inu bisabri wa sholat. Kamu sholat 2 rakaat, belajar. Allah berikan pertolongan. Ya. Coba dapat saya, jangan duduk yang baik saya. Ya. Jadi dengan takwa Allah berikan the best solution. Apa? Solusi terbaik adalah solusi takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu mahraja, akan diberikan namanya solusi mahraja. Mahraja itu adalah jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan mahraja. Sesama apa? Mahraja. What is mahraja? Apa itu mahraja?
jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Manusia ini diuji dengan berbagai masalah, nak. Tidak ada yang tidak punya masalah. Tetapi kalau kita takwa kepada Allah, Allah will give you mahroja. Allah akan berikan kalian ini mahroja. The best solution is mahroja. Apa? Mahroja. Bukan itu saja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Contoh, nak, kita punya hutang, ya, hutang banyak. Ini bukan hutang kalau di warung misalnya kalian berhutang 100.000 ngeremon ini nak kaki itu, ya. Maka Allah berikan tiba-tiba waris, ya, rezeki itu dilunaskan hutangnya, ya. Bapak bebas hutang. Ini salah satu contoh, nak. Yang kedua, tiba-tiba diberikan hadiah. Hah? Pak Guru dikasih hadiah sarung berwarna biru. Tiba-tiba ada di mejanya Pak Guru itu. Ya. Ini dari mana ini? Oh, Allah kirim mungkin, jangan-jangan bukan Pak Guru. Nah, ini contoh, nak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak ada yang bicara, sayang. Halo, sayang, dengarkan Pak Guru. Biar kalian menjadi orang kaya, al-ghani, bukan kaya harta saja, bisa kaya hati juga. Kaya itu tidak ada ukurannya banyak atau sedikit. Tapi rezeki yang namanya rezeki barakah itu adalah rezeki yang membuat diri kita ini semakin taat kepada Allah. Akan yakin, nak, oh ternyata ada ini rezeki tidak disangka-sangka. Kalian duduk-duduk, tiba-tiba ada yang menghantarkan pisang goreng. Pak, itu ada pisang goreng, Pak. Bu Guru ada pisang goreng. Nah, ini ada Bapak punya berkat ini dari masjid. Itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka juga itu. Kalian tidak pernah pikirkan, tidak pernah pergi ke warung, ya, tidak pernah berniat ke warung, tidak mengeluarkan uang, namun kita dihantar oleh Allah rezeki kita. Tapi kenapa kita tidak bisa mengambil pelajaran? Cuek aja. Padahal disuruh Pak tabiru ya ulil absor, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Masya Allah, saya tidak pernah mengeluarkan uang, Allah hantar. Saya ini bukan nelayan makan tongkol yang enak. Saya tidak punya kok ayam aja, ikan ya, nelayan maksudnya. Saya tidak pernah jadi pelaut kok makan ikan. Saya tidak pernah pelihara ayam kok makan ayam geprek misalnya. Pernah pelihara ayam enggak kalian? Pernah gorok ayam kan enggak, ya? Tapi Allah hantar. Do you understand? Yes. Laqad karamna bani Adam. Sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Halo, serius ini? Kamu tadi sarapan apa enggak? Siapa namanya nih? Sarapan ya? Kamu terus lauknya apa? Apa kandoknya? Enggak, kandoknya nasi itu nasi. Apa kandoknya? Kandok manok atau kandok empak? Ayam. Bilal apa kandoknya Bilal? Hah? Apa? Ditanya begitu aja agak bingung jawabannya. Siapa namamu? Kamu dari lauknya apa? Nasi sama apa? Hah? Tempe. Kamu buat tempe apa enggak? Tapi Allah hantar tempe. Ya, enggak pernah buat tempe, datang tempe. Ayo. Serius ini. Ya. Maka kalau kita ingin ditambahkan nikmat, atau nikmat enggak? Rasa enak, rasa senang, agar kita tidak galau, agar kita tidak sedih, maka perbanyaklah. Yang kedua adalah syukur. Pertama takwa, kemudian ada sifat itu syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalian mau bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah nikmat itu. Wala in kafartum, tapi kalau kita ingkar, ya, tidak mau bersyukur, ada ayam goreng rumun, bagaimana? Tidak enak ayam gorengnya, ya. Kenapa ini kok banyak sambal? Misalnya, ya, ayam goreng padahal itu. Karena apa? Karena tidak bersyukur, akhirnya tidak enak. Tapi kalau kita bersyukur, masya Allah, ada nasi dengan garam, dengan air, enak rasanya, ya. Dicolek-colek, masya Allah, ini ada garam, Allah masih beri garam. Banyak orang di rumah sakit, nasi pun tidak bisa masuk, air nggak bisa masuk. Bagaimana cara dimasukkan? Tidak dimasukkan melalui rongga pencernaan, dimasukkanlah melalui apa? Pembuluh darah, disodek, cerek, dimasukkan infus. Serius ini. Makanya itu perlu banyak merenung, nak. Kita masih diberikan bisa enak, nikmat. Makan itu dari mulut kita ini luar biasa. Di rumah sakit, nak, Pak Guru, orang tua Pak Guru sakit. Di sana tiap hari ada orang meninggal, nak.
Ternyata di musala itu, di sana center orang menangis. Saya tanya, kok di sini biasanya orang menangis saja, ada apa? Ternyata di sana ada ruang mayat. Ya, jadi di sana ruang mayat di rumah sakit provinsi itu, ruang mayatnya ada di sebelah utara musala itu. Makanya saya pikir ada ruang apa? Bisa tanya kemarin kok orang banyak nangis. Jadi setelah dari rumah biasanya dari sana yang belum dijemput sama keluarganya, dibawalah ke ruang jenazah, ruang mayat itu. Pernah ke ruang jenazah enggak? Besok suatu saat kita akan berada di ruang jenazah sendirian, yaitu namanya alam kubur, alam barzah. Tidak ada punya teman enggak? Ya, ada lampu, hanya iman dan amal kita yang akan menerangi kita, yang akan menemani kita. Serius enggak? Ya. Mungkin itu saja dari Pak Guru yang sedikit ini. Mari kita tingkatkan pertama takwa kita, kemudian ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Walaupun Pak Guru tidak bahas, kemudian kita bagaimana bersabar bersabar terhadap apapun yang kita hadapi. Sabar ini penting. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah melalui sabar dan sholat. Pertolongan Allah itu akan datang dengan sabar dan kita sholat. Sholat hajat, terhadap permasalahan sholat hajat, Allah akan uji kita dengan berbagai macam ujian. Ahasiban nasu ayataku ayakulu amana wahum la yuftanun. Jangan mengira dirinya ini beriman kepada Allah kalau belum diuji. Ya. Jadi kita akan diuji. Jangan merasa dirimu akan lulus dari SD 14 kalau jangan merasa diri kalian mendapatkan ijazah sebelum diuji. Orang sekolah hajat diuji, kita nak diuji bisa lulus. Susah memang ujian, tahapan-tahapan, ya. Tapi kalau kita lulus, endingnya bahagia. Akhirnya bahagia, senang lulus. Begitu juga dengan kehidupan kita ini, maka ending daripada kehidupan kita adalah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.